Kali ini kita bicara tentang negarawan. Seorang negarawan pasti akan memikirkan lebih terdepan tentang negara dan bangsanya. Dia akan menanggalkan kepentingan-kepentingan pribadinya demi kepentingan bangsa dan negara. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan dirinya. Inilah ciri-ciri seorang negarawan dan yang patut menjadi pemimpin. Nah, kalau kita membandingkan dengan Bapak Prabowo Subianto, saat ini beliau cenderung lebih memilih untuk menjadi seorang pemburu kekuasaan daripada seorang negarawan. Seorang negarawan akan memikirkan siapa yang patut layak memimpin bangsa ini ke depan, siapa yang patut menjadi pemegang kendali pemerintahan ke depan. Beliau merasa bahwa dirinya layak menjadi presiden. Oke saja, sah dalam setiap demokrasi berpolitik. Pak Prabowo sah merasa dirinya adalah orang yang mampu, merasa orang yang dirinya bisa menjadi pemimpin. Yang menjadi pertanyaan kita terbesar saat ini adalah mengapa Pak Prabowo Subianto cenderung lebih condong mengajak Gibran yang usianya masih sangat minim dan jauh di bawah Prabowo Subianto untuk menjadi wakilnya. Padahal di koalisi Indonesia Maju itu ada banyak ketua umum parpol, ada Airlangga ketum Golkar, ada Zulkifli Hasan ketum PAN, ada Agus Harimurti Yudhoyono ketua umum Demokrat, ada Yusril ketum PBB, ada Anies Mata ketum Gelora, ada entah siapa lagi ketua umum Garuda. Saya melihat ada apa dengan Prabowo Subianto? Andaikan Prabowo Subianto berpikir nasib bangsa, maka beliau akan berpikir menyiapkan kepemimpinan yang matang bagi Indonesia, bukan hanya sekedar berpikir untuk menang-menangan. Yang dilakukan Prabowo Subianto dan para pendukungnya, saya perhatikan hanya sedang berpikir bagaimana untuk menang dalam Pilpres 2024 nanti. Padahal belum tentu juga kalau Prabowo berpasangan dengan Gibran akan menang pemilu. Semua itu kan hanya persepsi, asumsi, dan perasaan saja. Tapi politik tidak seperti itu. Berpolitik di lapangan itu sangat liar. Kita tidak tahu gerak massa ini seperti apa. Bisa saja justru situasi itu kalau dipaksakan akan membuat kondisi berbalik, malah pemilih akan melihat bahwa Prabowo Subianto haus kekuasaan dan Gibran sedang juga haus kekuasaan membangun dinasti politik oleh Pak Jokowi. Itu opini yang mungkin bisa saja timbul sehingga nanti masyarakat justru akan berbondong-bondong meninggalkan Pak Prabowo Subianto dan tidak mendukungnya. Tetapi itu juga adalah soal pemikiran saya. Yang paling menarik sebetulnya yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita menyiapkan pemimpin Indonesia yang matang, yang siap memimpin. Satu hal saya mau kasih contoh. Saya melihat kesehatan Pak Prabowo ini, kita berandai-andai ya. Berandai-andai bahwa oke lah Prabowo menang. Saya melihat kesehatan Prabowo ini sebetulnya sudah agak mengkhawatirkan. Berjalan, melangkah pun sudah agak berat. Dan riwayat kesehatannya yang kita baca dari media-media memang agak mengkhawatirkan bagi saya pribadi. Bahkan kalau saya mungkin tim penilai soal kesehatan capres-cawapres, saya tidak akan meluluskan Pak Prabowo sebagai capres yang layak dari sisi kesehatan. Tapi oke lah, saya bukan panitia di sana, kita anggap beliau lulus. Tapi kesehatannya bagi saya mengkhawatirkan. Nah, bagaimana ketika terjadi sesuatu kepada Presiden Prabowo Subianto? Dia akhirnya tidak mampu menjalankan pemerintahan, memimpin, dan kemudian harus turun ke wakilnya, Gibran. Dengan usia yang sangat muda, tentu Gibran akan menjadi seperti balita yang akan dikerubuti oleh ketua umum partai koalisi untuk menjadi pengendali, menjadi mentor, menjadi motor, menjadi penguasa secara politik bagi Gibran. Dan Gibran karena tidak punya partai politik, tentu dia akan menjadi lemah di sini dan kondisinya nanti dia akan menurut kepada kepentingan-kepentingan pihak lain. Akhirnya apa? Bangsa tertinggal. Bangsa diabaikan demi melayani nafsu hasrat-hasrat para ketua umum parpol dan partai-partai politik yang akan menekannya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Ini adalah sebuah gambaran yang saya harus jelaskan supaya menjadi sebuah pencerahan bagi teman-teman masyarakat di bawah agar tidak salah kaprah. Kita mendukung Pak Jokowi, kita senang dengan cara-cara kepemimpinan Pak Jokowi maupun Mas Gibran ataupun Kaisang, tetapi untuk urusan bangsa saya harus berpendapat bahwa Mas Gibran belum waktunya. Mas Gibran harus lebih matang lagi, mungkin 10 tahun lagi baru bisa manggung mentas sebagai capres atau cawapres. Saat ini usia Gibran masih sangat minim, 35, dan itu terlalu kurang matang untuk menjadi pemimpin bangsa sebesar ini. Dan resikonya nanti seperti contoh yang saya kasih tadi,
Bagaimana kalau Prabowo nanti tidak bisa apa-apa tiba-tiba dan Gibran harus menjadi pemimpin? Maka Gibran akan dikooptasi oleh kekuatan politik dalam koalisinya yang membuat dia tidak bisa bergerak karena Gibran tidak punya benteng politik, tidak punya partai. Akhirnya cenderung akan menjadi pelayan dari partai-partai koalisinya. Rakyat terlupakan, rakyat tertinggal. Kita tidak ingin Indonesia nanti mengalami nasib seperti ini, karena itulah kita berharap bahwa masyarakat akan sadar untuk memilih pemimpin ke depan. Siapa yang harus dipilih? Bahwa kita butuh pemimpin yang matang, pemimpin yang siap, sehat lahir batin, yang memang kita butuh orang-orang yang gesit, yang siap untuk berlari kencang.